Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang dianggotai oleh Intan Wulandari dan saya Sucino Prabowo dan Muhammad Izzuddin akan membawakan makalah yang berjudul Inovasi Pembelajaran Berbasis Teknologi. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita menuju pembahasan. Pembahasan pertama itu adalah konsep inovasi pendidikan. Dunia pendidikan memerlukan inovasi untuk terus berkembang dan dapat mengikuti perkembangan di bidang lainnya. Inovasi dalam dunia pendidikan harus terukur dan terus meningkat pada level yang lebih baik. Nah, untuk mencapai hal itu diperlukan strategi inovasi pendidikan terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu strategi fasilitas, kemudian ada strategi pendidikan, ada strategi bujukan, dan strategi paksaan. Nah, itu merupakan 4 strategi dalam inovasi pendidikan. Kemudian ada juga karakteristik inovasi. Karakteristik inovasi ini dibagi menjadi yang pertama memiliki keunggulan relatif atau manfaat menguntungkan bagi pengguna. Kemudian ada juga memiliki tingkat kompleksitas, kerumitan, dan kesulitan yang beragam. Kemudian yang ketiga itu adalah kompatibilitas, yaitu kesesuaian dengan nilai atau pengalaman yang dibutuhkan. Kemudian ada triabilitas, yaitu dapat diuji coba dan berjalan sesuai dengan fakta. Yang terakhir itu ada observability, yaitu inovasi tersebut dapat diamati, dilihat, dan dirasakan keberadaannya. Nah, kemudian ada juga proses inovasi pendidikan. Nah, proses inovasi pendidikan ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu invention, yaitu penemuan baru atau dari adaptasi hal yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada development, yaitu tahap untuk dapat menerapkan inovasi dalam skala yang lebih besar. Ada juga menerapkan inovasi. Ada juga diffusion, yaitu menyebarkan informasi yang ada kepada pihak pemakai atau disebut penyerap terakhir. Kemudian ada adoption, yaitu individu atau grup dapat mengadopsi segala hal komponen pembaruan yang ada. Nah, itu semua merupakan proses inovasi pendidikan. Kemudian pembahasan yang kedua itu ada teknologi digital pada pendidikan. Nah, informasi dalam dunia pendidikan salah satunya dengan menggunakan teknologi digital. Pengenaan teknologi baru di sekolah menjadi hal yang mutlak diperlukan, namun juga harus disesuaikan dengan karakteristik siswa pendidikan. Nah, kemudian beberapa bentuk kemajuan teknologi dalam dunia pendidikan yang berupa platform pembelajaran online itu ada yang pertama, Kuiper Video. Kuiper Video ini merupakan sebuah platform pendidikan berbasis online dan dapat digunakan siswa sebagai the second school. Kemudian ada Ruang Guru. Ruang Guru ini sebuah platform pendidikan yang menghubungkan berbagai kegiatan pembelajaran. Kemudian ada Zenius. Zenius ini platform berbasis online yang berisi pembahasan soal untuk menghadapi suatu tingkatan ujian. Kemudian ada Kelas, yaitu menjadi platform yang dapat digunakan siswa, orang tua, guru, dan staf sekolah untuk belajar secara mandiri. Kemudian yang kelima itu ada Quintal. Quintal ini sebuah platform yang menekankan konsep pengelolaan kegiatan belajar secara online. Kemudian yang terakhir itu ada Haruka Edu. Itu platform yang berfokus untuk mahasiswa tingkat strata 1 dan bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan. Kemudian pembahasan ketiga itu ada macam-macam media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, ciri-ciri umum media pembelajaran menurut Umar Hamalik itu ada 6. Yang pertama, media pembelajaran identik dengan pergantian peragaan yang berasal dari kata raga, artinya suatu benda yang dapat diraba, dilihat, dan didengar, dan yang dapat diamati melalui panca indera. Kemudian yang kedua itu ada tekanan utama terletak pada benda atau hal-hal yang dapat dilihat dan didengar. Kemudian yang ketiga itu media pembelajaran digunakan dalam rangka hubungan. Yang keempat itu ada media pembelajaran adalah semacam alat bantu pembelajaran belajar mengajar baik dalam maupun di luar kelas. Kemudian kelima itu ada media pembelajaran merupakan suatu perantara
dan digunakan dalam rangka belajar. Yang terakhir itu media belajar mengandung aspek sebagai alat dan teknik yang erat dengan metode belajar. Sedangkan menurut Hamdani, media dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dan dengan menggunakan indera penglihatan. Kemudian yang kedua itu ada media audio, yaitu media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar saja. Ketiga itu ada media audiovisual, yaitu sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi audio dan juga visual. Jadi dapat dilihat dan juga dapat didengar juga. Kemudian selanjutnya itu Sanjaya mengemukakan bahwa media pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama, dilihat dari sifatnya. Nah, ini mencakup media auditif, mencakup juga media visual, dan mencakup media audiovisual. Kemudian yang kedua, dilihat dari kemampuan jangkauannya. Nah, ini mencakup media yang memiliki daya input yang luas, kemudian mencakup juga media yang memiliki daya input yang terbatas oleh ruang dan waktu, kemudian mencakup juga dilihat dari teknik atau cara pemakaiannya. Kemudian media dapat dibagi ke dalam 2. Media yang diproyeksi sebagai film strip, transparasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu media yang tidak diproyeksi sebagai gambar foto. Oke, pembahasan yang keempat itu ada peran teknologi dalam pendidikan. Nah, guru menjadi penentu keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Oleh karena itu, dalam pengembangan teknologi digital, guru harus memiliki keterampilan yang handal. Nah, di sini guru dapat memperhatikan hal-hal berikut dalam peran teknologi itu. Yang pertama, mengajar berdasarkan game edukasi atau permainan pendidikan. Game edukasi harus bisa meningkatkan pemahaman konseptual. Kemudian yang kedua, pendidikan yang didukung penggunaan teknologi dapat memperluas kesempatan mengajar bagi guru dan bagi siswa. Misal laboratorium online yang melakukan kegiatan eksperimen dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dan pengembangan teknologi dapat meningkatkan kerjasama antar budaya baik lokal maupun interlokal. Yang keempat, pengembangan teknologi dapat digunakan guru untuk melakukan penilaian pembelajaran kepada siswa. Pada saat ini, dengan menyesuaikan pengajaran mereka dan sesuai kebutuhan serta mengidentifikasi keterampilan. Nah, itu merupakan suatu peran teknologi. Kemudian pembahasan yang kelima, yang terakhir itu ada dampak teknologi dalam pendidikan. Di sini dibagi menjadi 2, ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya itu yang pertama, dampak positif penggunaan teknologi pada pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan waktu, biaya, dan logistik akan lebih efisien jika memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mempermudah memperoleh informasi, dan informasi yang ada akan lebih mudah tersebar, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga, memberikan pengalaman belajar yang lebih luas kepada anak. Yaitu dampak teknologi dalam sisi positifnya. Sedangkan dalam posisi negatif itu, yang pertama, mengubah kehidupan sosial, pergaulan remaja. Kemudian yang kedua, adanya perubahan perilaku, etika, norma, atau moral kehidupan. Yang ketiga, penggunaan yang berlebih pada anak dapat menjadikan anak antisosial karena asik berada di dunia maya dibandingkan di dunia nyata. Yang keempat, kecanduan penggunaan teknologi dapat menjadikan anak berperilaku pemalas dan juga boros. Nah, itu suatu dampak teknologi dalam sisi negatifnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.